ada perdebatan seru di acara televisi yang membahas masalah ijazah Pak Jokowi dan Gibran. Bukan Roy Suryo namanya, kalau tidak ndusel menyela pembicaraan orang lain. Seharusnya debat itu menjadi ajang adu argumentasi. Tapi di sini alih-alih mencari pembenaran dan mencari kebenaran, Roy Suryo selalu menyela omongan orang lain sehingga perdebatan ini tidak jadi menarik. Berikut. Apakah saat ini hanya ijazah Pak Jokowi dan Pak Gibran yang diteliti atau ada yang lain? Semuanya asli, jadi nggak perlu teliti, kecuali 2 itu yang palsu. Taunya asli? Udah kita lihat. Bung Karno itu dari Tedise Hogeschool ke Bandung, itu ITB, clear. Bung Hatta itu bahkan dipajang di University of Rotterdam, jelas betul. Ya, kemudian yang lain-lain, Pak Adam Malik, kemudian juga ini Bu Megawati. Jujur, Bu Megawati itu pernah diumpat. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bu Megawati itu diumpat tapi nggak lulus. Dia pakai ijazah SMA. Pak SBY jelas, doktornya dari IPB. Pak Habibie jelas dari Jerman. Jadi kalau yang lain nggak meragukan. Pak Jokowi dari UGM S1-nya. Nggak, itu palsu. Ini dia nih kan. Udah terbit bukunya. Versi di kepala dia sendiri loh. Udah, Gibran juga tapi kenapa kalau sudah SMA untuk apa ngambil 2 kali SMA itu, bisa nggak dijawab? Loh, orang sarjana misalnya mau sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana teknik, suka-suka dia mau sekolah di mana. Nggak ada. Orang yang haus pengetahuan itu, jadi gini. Nggak ada. Dasar yang diajukan ke KPU ini karena berdasarkan ya, pertama tadi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 tadi sudah disampaikan minimal lulus SMA. Nah, dia sampein semua ini ijazah-ijazah yang dipunya. 2 ijazah setara SMA dimasukin semua. Ijazah S1. Ini bohong ini, nggak ada 2 ijazah. Kok bohong? Oke, tunjukkan. Itu apa tuh? Mana? Tunjukkan yang OPSS. Lah, tadi Anda dasarnya ini terus sekarang melawan. Nggak ada. Dasar. Nggak ada. Ini kata saya ngomong dulu. Nggak ada. OPSS nggak ada ijazah. Bung Roy diam dulu. Silakan. Oke, bohong itu. Kita diskusi. Bagi abang seorang pengacara itu logis nggak ngambil SMA di universitas? Gini loh. Itu aja udah. Sekarang gini, yang menyatakan ini SMA kan catatan dari KPU kan? Bukan tadi loh, penyetaraan tadi loh. Baca nggak? Bisa SMK. baca nggak tadi? Iya, penyetaraan. Lah ya, bisa baca nggak? Itu kan penyetaraan oleh Dirjen Didasmen. Dirjen Didasmen Ya. Indonesia kan? Ditampilkan lagi ya, ditampilkan lagi tolong produser. Jadi gini. Oke, ya jawab dulu itu. Tunggu dulu. Bukan yang ini, Berarti yang satu. penyetaraan itu salah. Oke. Loh kok salah? Loh kan Ini kalau, sudah salah. kalau kita memegang ini fakta di penyetaraan ini, maka kita sama saja menyimpulkan ngambil SMK. Ngambil 2 SMA kan? Bentar Bang. Berarti kalau kita melihat di sini logikanya bahwa di sini hasil penyetaraan bahwa Gibran mengambil SMK di Universitas Teknologi Sydney. Jadi gini, saya jelasin ya. Mana jelasinya? Mas Roy diam dulu lah. Mas Roy. Ini nggak logis. Enggak. Gimana menjelaskan Anda orang selalu ambil berpersepsi Anda pribadi yang punya logika hukum dan logika. Jelas ini. Lah, logika saya mau tanya, masyarakat saya mau aja bilangin jelas ya. lah. Baca Di aja deh. UTS Sydney itu kan Gibran melakukan pendidikan ya. Bawa Emang baiknya ijazah. Gibran aja yang diundang ke sini. Dengar dulu. Hanya kursus. Pernah nggak ke sana? Saya belum pernah kesana? tapi datanya ya sudah. ada. Kalau belum pernah ke sana ya Loh, sudah. jadi gini. Kita sudah dapat faktanya. Ya, Kita udah ada faktanya. Oke, Anda ini sebentar, punya Mas. penyakit bicara yang perlu Oh ditenangkan. enggak, karena dulu. kalau ada orang bohong saya nggak mau ada orang membohongi publik. Anda yang bohongin Ini publik membohongi kok. publik nih jelas betul. Anda yang ini. bohongin publik. Ini jelas Nah, betul. jadi gini. Ini kan Mana? Sydney memberikan penyetaraan dari Dikdasmen memberi penyetaraan ijazah Gibran yang dari Sydney itu disetarakan dengan ini. Iya, Gibran terima, monggo silakan setarakan itu, dimasukkan ke KPU karena syarat minimal. Universitas disetarakan SMK itu logis Tanya Dikdasmen. Lah ya udah, nggak logis. Saya tengahi. Ya, Di sana pendidikan tinggi disetarakan, di sini di Dikdas. Sekarang pertanyaan tanya kenapa ini menyetarakan ada menjadi setara udah SMA? enggak, ini kalau Anda Di sana percaya kan ini pendidikan ngaco. tinggi, Ya. universitas. Ya. Kenapa di sini disetarakan ke pendidikan dasar dan menengah? Saya jawab gini ya. Jadi gini. Gimana Ini jawabnya? salah. Tunggu. Penyetaraan Lah, bukan- gimana bukan jawabnya? soal salah benar. Tidak apple to apple. Di sana pendidikan tinggi. Jadi gini. Lah ya dijawab dulu, jawab dulu. Ya, saya Pendidikan jawab. tinggi Anda diserahkan Lah ya ke jawab Ya, Anda dulu. diam. Oke, Jadi baik. gini. Bukan diam, kamu nggak bisa memaksa saya diam. Ya.
Anda jangan juga memotong pembicaraan Iya, Lah ya udah, Silakan, Bang. kalau nggak logis ya nggak bisa. Nah, Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok ditarakan universitas, logika mana ini bukan loh? saya yang bicara. Lah ya udah. Dikdasmen menyetarakan ijazah dari UTS itu hanya UTS itu perguruan tinggi atau Ya, enggak? sekarang tanya, kenapa Dikdasmen hanya Gitu aja nggak bisa jawab. UTS itu perguruan tinggi. Ya. University Technology of Sydney. Tahu arti universitas nggak? Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Lah iya tahu arti universitas nggak? Lah, Nggak ngerti dia. Nah, gini. Nah, ini nggak sehat. Pak, ya. Kalau orang seperti ini nggak bisa tampil di publik untuk memberikan pendidikan Karena politik saya nggak pada rela ada orang bohong. Ya, jadi ini Anda yang punya dasar di atas kan? Oke. Saya bukan data saya, data Anda nih. Bukan, ini data Data umum, KPU. data publik. Oke. Ya, udah. Sekarang gini. Apalagi kecewa kan? Oh enggak. Gibran itu hanya mau memenuhi persyaratan undang-undang ya, undang-undang politik untuk memenuhi syarat sebagai cawapres. Di situ diminta adalah minimal SMA. Dia memasukkan semua yang dia lulusin. Ada 3 pendidikan dia, ya, di Orchid Park Singapura. Lulus nggak? Ya lulus. Buktinya mana? Ada ijazahnya. Mana? Tanya di KPU. Lah ini nggak bisa. Lah, Harus punya minta bukti. di KPU. Siapa yang jangan mendalilkan saya. itu yang membuktikan. Kalau ijazah saya Anda minta, saya bawain dari rumah. Saya memastikan Kalau Anda minta ijazah OPSS Gibran, nggak ada minta di ijazahnya. KPU. Saya memastikan OPSS nggak ada ijazahnya. Oke, Bang Rifai. Jadi, tunggu dulu. Oh ya, Bang. Ini Oke. 2 ijazah setara SMA berdasarkan universitas. Dikdasmen itu dimasukkan dua-dua. Ini salah satunya. Yang kedua adalah ijazah S1. Maka persyaratan minimal itu menjadi gugur karena sudah S1 yang tertinggi masuk. Kan itu logikanya. S1-nya juga salah tadi. Tampilkan coba yang Itu S1 versi pernyataan Anda tadi. salah. Oke, Tanya S1-nya KPU. juga salah tadi. Oke. Masa Oke. Ini orang yang paling mengakui dirinya sendiri yang benar. Enggak, ini fakta aja. Ini Oke. fakta aja. Bang Yang Rifai Universitas ingin Bradford menambahkan Singapura. Tanyakan Dikdasmen. Karena mau tidak mau Pak Jokowi juga terseret sebagai orang tua. Oh iya, Sekolah harus di terseret Pak ya. Jokowi. Harus Bang ya. Rifai. Oke, ini kan saya objektif aja ya Iya. melihat. Saya kan bukan kuasa Gibran ya. Ya, Saya ya. tidak mau mendahului atau menjelaskan. Tanggapan Pak Jokowi deh. Sayang juga nih kuasanya Gibran nggak diundang, Ya. biar lebih berimbang. Tapi intinya gini, memang kan banyak pertanyaan yang perlu dijelaskan. Ujung-ujungnya lebih bagus nanti ya bukti itu disandingkan semua di persidangan. Setuju. Ya, itu yang benar. Gibran datang ke sidang. ahli-ahlinya didengar, media bisa mengikuti. Jadi biar Iya. terang benderang ya. Betul. Tapi ada satu hal yang mungkin kita bisa sepakat ya, Bang Roy. Pertama, ya tadi yang Bang Roy bilang bahwa lebih benar Gibran dibanding Pak Jokowi. Iya. Saya balik sekarang. Justru lebih benar Pak Jokowi dibanding Gibran. Kenapa? Pak Jokowi tidak nunjukin ijazah, tetap diributin. Beliau nunjukin, diributin juga. Diributin juga. Nih, ini loh, Gitu ya. ini loh tadi. Nah, itulah dasar-dasar orang gini. Jadi lebih University of Bradford. jauh Oke. Negaranya Singapura. Ini nunjukin. Oke. University of Bradford. Kedua. Negaranya Silakan, Pak Singapura. Ya, oke. Pindah berarti. Bang David juga mau berdiri universitasnya. nggak menunjukin? Satu lagi. Ini jelasnya. Saya nggak perlu Satu lagi, seperti Mbak. gayanya Mas Roy ini. Ini jawab tapi menarik ya. Jadi menurut saya justru lebih menguntungkan Pak Jokowi dibanding Bang, jangan bohongi diri lah, Bang. Iya. Lu bukan Masa SMK Lu kan nggak soal sana ijazah. university Saya nggak di komentar sini ini. SMK. Soal yang tadi saya Ayo lah, Dikdasmen pengacara itu. bisa jujur Ini juga kan? kan Dikdasmen yang tulis nih. Oh ini dikti kalau Ayolah, salah jujur. lagi. Iya, dikti. kalau Yang Saya kira nggak ada yang lebih Jangan baik. cari lah. pembenaran Saya bisa gitu katakan. loh. Jangan cari pembenaran, masa di sana Ya. Universitas. universitas di sini disetarakan SMK. Saya Coba pikir- bisa jujur nggak sih dikit? Saya pikir ada ungkapan yang Janganlah salah. logika bukan publik. kami punya ini, itu tadi Dikdasmen itu Berarti punya harusnya surat. menurut Abang tanya itu- ke mereka, tanya ke KPU. Makanya kalau di sana universitas harusnya disetarakan di Tanya menurut ke Abang. Dikdasmen. Menurut Abang Nah, dulu. keluarin itu. Menurut Abang dulu. Ijazah dari universitas di Sydney disetarakan di Loh, sekarang dari luar logika Abang dulu, nggak usah pakai pasal-pasal. Iya, Logika iya. Abang. Logika saya gini, kita mengikuti aturan di Republik ini. Udah. Nggak jujur. Aturan Republik ini, kalau di sana Anda mengaku-ngaku S2 terus Republik ini ngaku S1, kita mau apa? Ya marah dong. Lah, itu Iya, karena marah standar, dong. nggak, Iya kan? standar undang-undang yang berlaku itu yang berlaku di Republik ini. Nggak bisa. Itu yang harus Anda Kalau hormati. universitas kok Bang, SMK. University itu higher education. Yes. Nah sekarang Pendidikan pertanyaannya, tinggi. Bentar dulu, kenapa Bang. Dikdasmen mengeluarkan penyataan SMK? Sekarang menurut- saya nanya balik. Menurut Abang dulu, sejujur-jujurnya, di sana pendidikan tinggi, ada gelarnya, ada apanya, Ya, stratanya. sertifikatnya. Ya. Seharusnya disetarakan di Di Indonesia. Indonesia di Oke, untuk Universitas. masuk di Dikti KPU. atau Dikdasmen. Lah,
sekarang gini, ini semua adalah pembenaran bang. Udah. loh, Dah. Anda yang pembenaran. Oke. Makanya saya Tadi tanya, 2 tahun di Baik. Orchid Park Nggak Anda ada. protes. Logika Ya, anak Itu versi SMA loh. Singapura, SMA-nya 2 tahun, versi kita 3 tahun, terus Anda mau protes. Loh, Bukan saya protes. Menurut logika Nggak ada Anda, ijazah. coba Anda sebagai Setiap pengacara negara punya cara dan sistem Baik, sendiri. kita Saya tergelitik dengan statement Bang Rifai tadi, seolah-olah Saudara Jokowi jauh lebih baik dengan Gibran karena paling tidak sudah pernah ditunjukkan, walaupun kedua-duanya tetap dipersoalkan mau ditunjukkan atau tidak. Saya justru mendapat ungkapan yang agak pas dengan kasus ini. Antara Jokowi dan Gibran itu like father like son. Jadi dua-duanya juga bermasalah soal ijazah, soal kelengkapan syarat untuk menjadi pemimpin. Sayangnya ini pemimpin tertinggi di Republik ini. Kalau Saudara Joko Widodo itu ketua RT, Gibran itu wakil ketua RW, mungkin nggak dipersoalkan karena dampaknya hanya kepada RT RW. Kalaupun ada masalah paling RT RW saja ya. Tapi ini kan soal seluruh rakyat Indonesia 285 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak saja sedang berbicara tentang kebenaran otoritas. Kita bicara kebenaran norma, kebenaran fakta, baru kita bicara tentang otoritas, siapa yang menyampaikan kebenaran. Sepanjang otoritas itu tidak bermasalah, saya pikir kita tidak mempersoalkan materi apapun yang disampaikan oleh otoritas. Bahkan di dalam kaidah ilmu hadis, sebelum kita bicara matan, redaksi hadis, yang pertama itu otoritas yang meriwayatkan, rawi namanya. Sekali saja perawi itu dusta, ditolak semua hadisnya. Nah sekarang kita bicara tentang ijazah yang disampaikan asli dari seorang yang terbukti banyak bohongnya. Dalam hal ini Saudara Joko Widodo. Artinya menurut kalau kita Anda letakkan banyak bohongnya. otoritas kebenaran itu hanya kepada Saudara Joko Widodo, bisa terjerumus seluruh republik ini, begitu loh. Iya kan? Yang kedua, tadi kan sudah dikatakan, saya sudah bicara norma. Nah sekarang ada yang men-challenge apakah fakta terkait ijazah Saudara Gibran dan Jokowi itu memenuhi kualifikasi norma 169 Undang-Undang 7 2017 yang secara politik ada pertanggungjawaban ketatanegaraan diaktifasi pasal 7A. Saya mau tegaskan 7A itu syaratnya sifatnya alternatif. Bisa kumulatif, bisa alternatif. Dan kemudian pilihan untuk dimakzulkan atau mundur itu bisa alternatif, bisa kumulatif. Nih redaksinya. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya dan seterusnya. Itu dari sisi penghentian. Yang kedua, kalau kita bicara pemakzulan itu berbeda dengan pemunduran diri. Pemakzulan itu harus ada bukti dan terbukti di persidangan. Itu pemakzulan. Tapi kalau mundur tanpa alasan, orang pun bisa mundur. Dan hari ini sangat banyak ya yang kemudian memberikan legitimasi kalau Saudara Gibran mau mundur. Kenapa? Kalau mundur itu tidak perlu ada putusan pengadilan. Sehingga tidak tepat kalau kemudian Gibran mundur, Prabowo juga harus mundur. Kenapa? Karena syaratnya alternatif dan atau bisa kumulatif, bisa alternatif. Yang kedua, kalau untuk mundur itu tidak butuh alasan, tidak butuh bukti. Subjektivitas seorang Gibran, apakah dia punya sikap negarawan, memimpin di tengah rakyat yang semuanya enggan pada dirinya, katakanlah setidaknya demikian. Atau kalau memang dia memang mau memimpin, dia harus gentle, jangan mengikuti legasi bapaknya. Ini sudah jelas dalam debat kali ini itu sama sekali tidak bermutu. Karena apa? Sekelas Rismond yang katanya doktor ternyata palsu itu bicaranya juga kayak gitu. Tidak mencerminkan orang berpendidikan tinggi apalagi gelar S3. Terlebih-lebih Roy Suryo, argumennya itu argumen murahan. Jadi kayak debat kusir ini ketemunya, untuk menjatuhkan dan membuyarkan konsentrasinya ini, konsentrasi lawan bicaranya. Kalau memang dia itu mau menelusuri, kenapa nggak ke Australia atau ke UGM langsung? Karena dia mencari sumber sendiri, yang sumber itu tidak jelas, dan itu dibenarkan sendiri, dan itu direkayasa sendiri. Alih-alih dia itu ingin mencari solusi, dia teriak-teriak di jalan, minta ditunjukkan ijazahnya Jokowi itu mana. Setelah ditunjukkan, apa yang terjadi? Ijazahnya juga dibilang 99 palsu. Karena apa? Yaitu framingnya itu framing negatif untuk menjatuhkan keluarga Pak Jokowi. Orang lain pun nggak berhak mengatakan bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah asli. Rektor UGM juga nggak berhak menyatakan asli. Bahkan sekelas kepolisian pun itu juga tidak berhak menyatakan asli. Karena yang punya asli itu hanya di mulutnya Roy Suryo dan Rismond serta Teva.
Begitu juga pengacaranya Ahmad Kosinudin yang tak lain itu jebolan akademisi HTI. Itu udah diporak-porandakan Pak Jokowi itu. Hancur lebur, tiada bertulang jadi debu, terus sekarang bangkit lagi untuk balas dendam mungkin ya. Jadi dia juga gitu, segala dalil mulutnya sampai nerocos, berbusa-busa itu getol sekali menyerang Pak Jokowi. Inilah republik kita kali ini. Ada manusia-manusia seperti ini. Semoga kita semua waspada ya, hati-hati. Jangan mudah ditelan berita dari luar. Kita cerna dulu, kita pikirkan, kita jernih, kita saring. Itu baru kita terima. Salam waras. Yang nggak segera menunjukkan Oke, bukti kepada baik. publik gitu saja. Dan sekali lagi hari ini harusnya bukan Bara JP yang hadir, Bara Gibran gitu. Sayangnya Bara Gibran kagak ada gitu.